Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Apa di sini ada yang pernah melihat saya atau ada yang pernah mengenal saya? Oh, belum ada ya. Perkenalkan, nama saya Cindy Trividiawati. Kalian bisa memanggil saya dengan sebutan Bu Cindy. Di sini saya akan mengajar kalian tentang bab pembelajaran fikih, yaitu sholat fardu 5 waktu. Sebelum pembelajaran dimulai, saya mau tanya kabar kalian. Gimana nih kabar kalian? Apa ada yang sakit? Apa ada yang sedang putus cinta? Alhamdulillah, sehat semua ya berarti ya. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Di sini saya akan menyampaikan kompetensi dasar yang harus kalian capai, yaitu menganalisis ketentuan sholat fardu 5 waktu. Apa sih tujuan dari pembelajaran fikih kali ini membahas mengenai sholat fardu 5 waktu? Ada yang tahu? Dimas tahu apa tujuannya? Ya, benar sekali. Tujuan kalian mempelajari pembelajaran fikih bab sholat fardu ialah untuk kalian tidak hanya sekedar ibadah, tetapi kalian harus tahu bagaimana itu syarat-syarat sebelum melakukan sholat, bagaimana itu rukun sholat fardu 5 waktu, apa saja hal yang membatalkan sholat, apa hikmah sholat. Itulah tujuan dari pembelajaran kali ini. Sebelum memasuki kegiatan inti materi, saya akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Barangkali ada teman kalian yang tidak masuk atau sedang ke kamar mandi. Doni, hadir? Tata, hadir? Tommy, hadir? Saya akan membacakan kegiatan apa saja sih dalam materi pagi hari ini yang bisa kita lakukan. Kegiatan pada pagi hari ini ialah yang pertama literasi, yang kedua mencermati video link yang nanti akan saya bagikan kepada kalian, berdiskusi bersama teman atau sharing-sharing bersama teman sebaya, dan nanti saya akan memberikan kalian kuis untuk penilaian. Kalian buka modul dan buku paket bab sholat fardu 5 waktu halaman 51 di buku modul. Silahkan kalian buka. Oke, kita akan masuk ke dalam materi. Saya akan memberi gambaran kepada kalian. Apa sih yang dimaksud dengan sholat itu? Ada yang tahu? Yang bisa angkat tangan? Doni, bisa? Ya, betul sekali. Sholat ialah suatu kegiatan yang dilakukan seorang umat muslim dan wajib hukumnya bagi umat muslim untuk melaksanakan. Atau biasa kita sebut dengan suatu kegiatan atau suatu gerakan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sholat dibagi menjadi 2. Ada yang tahu? Dimas, tahu? Tidak apa-apa, salah. Bu Guru gak akan marahin sampean. Iya, jawaban Dimas benar sekali, tetapi saya akan membenarkan pengertian dari penjelasan dari Dimas ya. Sholat dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama sholat fardu ain. Apa sih yang dimaksud dengan sholat fardu ain? Sholat fardu ain ialah suatu sholat yang dilakukan dan wajib hukumnya bagi seorang umat muslim. Dan yang kedua ialah sholat fardu kifayah.
Sholat fardu kifayah ialah apabila seseorang telah melakukannya, maka gugur kewajiban bagi seseorang lainnya. Adapun dasar hukum sholat yaitu tertera dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'aroki'in. Itulah dasar hukum sholat terutama bagi umat muslim. Sebelum melaksanakan sholat, adapun syarat-syarat yang harus dilakukannya, yaitu harus suci, harus memiliki wudhu, balik, berakal, dan lain sebagainya. Di sini, menurut kalian, apa sih manfaat kita mempelajari bab tentang sholat? Ada yang tahu? Masa kalian umur berapa ini gak pernah berpikir sepanjang itu, kenapa sih aku kok harus sholat? Apa sih manfaatnya? Apa sih yang mendasarinya? Masa kalian gak berpikir sampai situ? Ada yang bisa? Angkat tangan. Gak apa-apa, gak usah malu-malu. Kalian sudah MTS, sudah mulai memasuki remaja. Jawaban benar salah itu gak apa-apa, namanya juga belajar. Maka dari itu, kita akan membahas dan mempelajari, mengupas, mengenai apa saja ketentuan dalam sholat, syarat-syarat sebelum melakukan sholat, waktu-waktu dalam sholat, apa saja yang membatalkan dalam sholat. Itu penting kita ketahui. Kenapa? Karena jika kita melakukan ibadah tetapi dalam realitanya kita tidak mengetahui dasarnya, kita tidak mengetahui manfaatnya, kita tidak mengetahui apa tujuan kita melakukan ibadah, ya percuma saja. Maka dari itu kita akan membahas dan kita akan belajar bersama. Kali ini saya akan memutarkan video mengenai sholat dan contoh-contoh gerakan dalam sholat. Kalian akan saya bagi kelompok menjadi 6 kelompok, di mana 2 kelompok akan saya kasih materi mengenai syarat-syarat sebelum melakukan sholat, dan kelompok 2 akan saya beri materi hal-hal yang membatalkan sholat, dan yang ketiga, kelompok ketiga akan saya beri materi ketentuan apa saja yang dilakukan sebelum sholat. Dan tujuan yang tak kalah penting dari kita mempelajari bab fikih tentang sholat ialah kita sebagai umat muslim tidak hanya asal melakukan ibadah, tetapi kita memiliki dasar atau paham akan tujuan dari kegiatan sholat tersebut. Dan tidak kalah penting lagi, sholat kita akan menjadi khusyuk. Itulah salah satu hikmah kita mempelajari ketentuan-ketentuan dalam sholat. Bayangkan saja jika kita sudah melakukan beribadah sholat berpuluh-puluh tahun, tentunya akan sayang sekali jika kita tidak tahu dasar apa yang mendasarinya. Untuk penutupan kali ini, jika tidak ada yang ditanyakan, saya yang akan bertanya kepada kalian. Ayo, ada yang bertanya atau bukan? Kalau nggak ada, saya akan memberikan satu kuis kepada kalian. Apa sih syarat dalam sholat bagi umat muslim? Ada yang tahu? Angkat tangan. Pintar sekali. Ada 3 syarat sholat. Yang pertama, Islam, balik, dan berakal. Terima kasih untuk Dimas yang sudah menjawab kuisnya. Untuk kegiatan
materi selanjutnya, di pertemuan selanjutnya, kita akan mengulas mengenai bab materi toharoh atau bersuci. Itu materi untuk pertemuan selanjutnya ya, bukan untuk pertemuan sekarang. Oke, untuk diskusi pagi ini cukup lancar. Terima kasih atas kerjasamanya. Di sini saya akan menilai kalian dari segi keterampilan, yaitu forum diskusi kali ini. Sebelum materi saya tutup, apa ada yang ditanyakan mengenai bab tentang sholat? Kalau tidak ada, saya akan menyimpulkan pada kegiatan pembelajaran kali ini. Apa sih manfaat sholat? Apa sih hikmah dari sholat? Hikmah dari sholat ialah membuat hati kita menjadi tenang. Tidak hanya batin, tetapi jiwa kita, pikiran kita akan menjadi tenang. Yang kedua, tujuan sholat yaitu inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Itu salah satu manfaat dari adanya hikmah sholat. Yang ketiga, dengan sholat kita akan menjadi tenang. Kita insya Allah akan menjadi pribadi yang alhamdulillah. Alhamdulillah itu maksudnya apa ya? Alhamdulillah memiliki pribadi yang tidak gampang marah, memiliki nafsu yang bisa dijaga. Dan jangan lupa, tugas untuk kalian ialah membuat kesimpulan tentang diskusi pada pagi hari ini dan dikumpulkan melalui e-learning Moodle. Jangan lupa ya dikerjakan. Itu untuk nilai tambahan kalian. Usai sudah pertemuan pada pagi hari ini, apabila dari kalian ada pertanyaan mengenai materi yang belum terfahami, kalian bisa langsung bertanya kepada saya atau bisa langsung menemui saya di ruang guru. Kita berdoa bersama-sama untuk mengakhiri kegiatan kali ini dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.